Nah, kita ke praktikum 9 yaitu creating function oleh Ridwan Yunus 2103 12 10 13. Dan tidak lupa Bapak pembimbing saya Pak Rengga Asmara Eskom UCA. Nah, tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan kegunaan function, membuat function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Function adalah nama PLSQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Yaitu sintak membuat function create or replace function name. PLSQL harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat fungsi yaitu seperti ini tahap-tahapnya, alurnya membuat function. Membuat function dengan menggunakan SQL Plus. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script shortcode dan compile fungsinya. Gunakan user error untuk melihat kumpulan error ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Seperti ini contohnya get salary, create or replace function get sal, return number is bla bla bla, begin bla bla bla, n terus get sal, n nama fungsinya. Mengeksekusi fungsi, panggil fungsi membagian ekspresi PLSQL, buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Mengeksekusi fungsi, contoh load dan jalankan file getSalary.sql. Bermanfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL itu memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam cloud hardware untuk memfilter data seperti memfilter data dalam aplikasi. Dapat manipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL itu create or replace function tags return number bla bla bla. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk menyimpan. 2. Hanya menerima in parameter. 4. Menerima tipe data SQL yang valid, bukan tipe PLSQL yang spesifik sebagai parameter. 4. Tipe data yang di return merupakan sintaks dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PLSQL. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi ini dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi ini dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL seperti ini: create or replace function bla 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 return number. Menghapus fungsi itu sintaknya drop function name. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Perbandingan prosedur dan fungsi. Mengeksekusi statement dari PLSQL, tidak boleh ada return, clause atau header, boleh tidak ada satu atau banyak value, boleh deklarasi return statement. Meminta fungsi akan menjadi bagian dari sebuah ekspresi, harus ada return clause di bagian header, harus mengembalikan satu value, harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan pembuatan penyimpan prosedur dan fungsi: meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi PLSQL yang mempunyai return value. Fungsi ini dibuat dengan menggunakan script syntax. Fungsi ini seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi ini disimpan di database yang dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi ini dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan penggunaan fungsi untuk menghitung sebuah value. Nah, ini seperti ini gambarannya. Latihan soal dan proses. Nah, buat fungsi fn_hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Setelah itu beri informasi bulan Januari, kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan. Nah, contoh outputnya seperti ini. Nah, ini jawabannya create or replace function hire return varchar 2 is Pigeon varchar 2 begin bla 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 if. Nah, seperti ini ya. Jika if data like percent like Jan, then Pigeon sampai Januari. Jika tidak, bukan Januari. Dan akhiri and if, terus kembalikan Pigeon sebagai varchar 2. Lalu akhiri
lalu SQL nya dipanggil dengan cara select mno mname here date when here from emp. Buat fungsi fn yang menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter dan penampung kode karyawan saat kenaikan. 1. Departemen 1050 kenaikan 5%, 60 20%, 10%, 2 60 kenaikan 50%, dan lainnya tidak diberi kenaikan. Ya, tetap mesti template-nya create or replace function fn id return varchar 2 lalu bla bla bla, kemudian lupa terus sampai terus di return v infonya sebagai varchar terus di end. Nah, SQL nya untuk menampilkan pakai select employee ID, last name, department ID, fn info from employees. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.